Sugiah binti binti Yakub. Yakub Saya mewakilkan wakilkan wali hakim wali hakim kepada pada Gus Miftah Mahmudah Maulana Maulana Habibur Rahman Rahman untuk menegakkan saya ya gitu. Ini seringan nuntun mohon mungkin. Mungkin. Mohon. Pon langsung mawon. kali salaman. Salaman sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Waluyo bin Sugi Sumarto, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah binti Yakub yang telah menjadikan saya sebagai wali hakimnya, menikahkan dengan saudara dengan mas kawin sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sugiah binti binti Yakub dengan mahar mas kawin seperti tersebut seperti disebut dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua serta pemirsa yang berbahagia, pertama puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita semuanya masih diberi nikmat dari Allah, nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat iman dan Islam. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, setelah kita melihat tayangan video di atas, mari kita mengambil sebuah hikmah besar. Hikmahnya apa? Mari kita belajar memahami arti dari wali nikah dalam sebuah pernikahan. Setelah itu, setelah kita mempelajari wali nikah ini, akhirnya di akhir nanti kita bisa menilai apakah pernikahan pada video tersebut sah atau tidak, di mana seorang tokoh agama, dalam hal ini inisial GM ya, mengatakan dirinya sebagai wali hakim dari pernikahan tersebut. Sahabat-sahabat semua dan pemirsa yang saya hormati, kita semuanya tahu bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya wali nikah, karena wali nikah merupakan bagian dari rukun dari pernikahan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah. Beliau Rasulullah mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali dan juga 2 orang saksi yang adil. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Beliau Nabi kita juga mengatakan ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun, yang artinya di mana seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal. Kemudian dari segi hukum positif, dalam hal ini adalah kompilasi hukum Islam, pasal 19 juga mengatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Ini KHI pasal 19. Sahabat-sahabat semuanya dan pemirsa yang saya hormati, mari kita kaji dan belajar bersama, sharing bersama tentang wali nikah. Walaupun ngapunten, panjenengan semua para senior pun sudah paham semuanya, tapi tidak ada salahnya kita sharing tentang wali nikah, baik ditinjau dari hukum Islam fikih
maupun dari hukum positif, hukum pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam khazanah fikih atau hukum Islam, ada 3 macam wali, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Wali yang ketiga ini mungkin yang jarang kita dengar, wali muhakkam. Selama ini yang familiar di telinga kita adalah wali nasab dan wali hakim. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya, mari kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah wali nasab. Ini juga tidak asing atau sangat familiar sekali, karena tiap hari kita melaksanakan hal-hal yang demikian. Wali nasab adalah seorang laki-laki yang memiliki hak dan otoritas sah untuk menikahkan seorang perempuan karena berdasarkan kekerabatan, keturunan, atau hubungan darah. Nah, jadi sekali lagi yang bisa menikahkan ada seorang laki-laki yang ada hubungan darah dengan si calon pengantin perempuan. Dan wali nasab ini bersifat berjenjang. Artinya, hak untuk menikahkan diurutkan dari kerabat terdekat, atau istilahnya adalah wali akrob, ya, wali yang lebih dekat hubungannya dengan si perempuan. Kemudian baru bisa berpindah ke wali yang jauh, atau istilahnya adalah wali yang abad. Jika wali yang terdekat itu masih ada dan memenuhi syarat, sekali lagi, jika wali yang dekat atau wali akrob masih ada dan memenuhi syarat, maka tidak bisa pindah ke wali yang lebih jauh atau wali abad. Dalam PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 12 ayat 3, kita sudah tahu tentang urutan-urutan wali nikah. Bisa buka lagi PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 12 ayat 3. Urutan wali nikah dari bapak kandung, kakek, buyut, kemudian saudara laki-laki sebapa, seibu, saudara laki-laki sebapa, dan seterusnya. Lebih jelasnya pada PMA. Setelah kita tahu siapa-siapa yang berhak menjadi wali nasab serta urutannya, juga harus memenuhi syarat. Wali-wali nasab tersebut harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ini lihat, 1 dalam PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 12 ayat 2. Nah ini, dalam ayat 2 dikatakan syarat wali nikah nasab adalah 1, laki-laki. Laki-laki, kemudian beragama Islam, balik, berakal sehat, dan adil. Ada 5. Dalam kajian ilmu fikih atau fikih klasik juga secara umum sama, karena bagaimanapun kita sadar PMA atau hukum-hukum positif tentang pernikahan juga secara umum juga diambil dari pemahaman kitab-kitab fikih atau kitab-kitab klasik pendapat para ulama. Nah, dalam kitab Takrib, Syekh Abi Suja mengatakan ada 6 syarat menjadi wali. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, kemudian berakal, kemudian hurriyah, merdeka, dan yang ke-5 laki-laki, dan yang ke-6 adalah adil. Perbedaannya ada pada yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Nah, kenapa di PMA tidak ada merdeka? Ya, karena kita tahu sekarang itu sudah tidak ada perbudakan. Nah, semuanya statusnya merdeka, maka merdeka tidak perlu dicantumkan. Mungkin demikian. Itulah wali nasab. Yang kedua adalah wali hakim. Nah, wali nikah bisa pindah dari wali nasab ke wali hakim jika wali nasab sudah tidak ada, atau ada tapi tidak memenuhi syarat, atau karena hal-hal tertentu. Ada tidak memenuhi syarat, dicontohkan ada tapi non muslim. Nah,
ada tapi gila, nah itu kan tidak memenuhi syarat. Atau hal-hal lain, contohnya adol itu bangkang, tidak mau, wali nasabnya tidak mau menikahkan, kemudian tidak diketahui keberadaannya, sangat jauh, masafatul qasr. Nah, dan itu bisa menjadi wali hakim. Oleh karena itu dalam PMA nomor 30 tahun 2024 pasal 13 ayat 1 ini menjelaskan tentang wali hakim, dikatakan dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Ini PMA pasal 13 ayat 1. Kemudian pada KHI, kompilasi hukum Islam pasal 23 ayat 1, itu pun menjelaskan tentang wali hakim. Dikatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau adol, bangkang. Hadirin sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, dalam kajian fikih, wali hakim didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Nah, ini saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fa inna sultan waliyuman la waliyalah. Dikatakan bahwa sultan penguasa adalah menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak mempunyai wali. Kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan fa idza lam yakun lil mar'ah waliyun minan nasab wala minal itqi fa waliyuha as-sultan. Beliau Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan jika seorang wanita tidak memiliki wali, baik wali jalur nasab maupun jalur pembebasan budak, maka walinya adalah sultan atau penguasa. Lalu siapakah wali hakim tersebut? Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan yang dimaksud sultan, penguasa as-sultan wa huwa al-imam au naibuhu. Yang dimaksud sultan adalah al-imam, pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah wilayah. Au naibuhu, atau wakilnya. Wakil dalam hal ini berarti pejabat yang ditunjuk. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan wal muradu bil qadi man tawallal hukma min qibalil imam fi dzalikal mahal aw fawwadu ilaihi tafwidun aman. Beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang dimaksud dengan qadi atau hakim adalah orang yang memegang otoritas hukum dari imam atau dari penguasa di wilayah tersebut, atau orang yang diberikan mandat wewenang secara umum. Nah, ini tinjauan ulama fikih Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau Syekh Al-Bajuri juga mengatakan yang dimaksud dengan hakim adalah hakim secara umum maupun khusus. Nah, katanya ada yang hakim khusus dan hakim umum, seperti qadhi. Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan akad nikah, atau orang yang secara khusus ditunjuk untuk melaksanakan akad nikah. Jadi qadhi atau hakim itu umumnya siapa yang ditunjuk oleh penguasa, yaitulah bisa menjadi wali nikah. Itu tinjauan dari kajian ilmu fikih atau hukum Islam. Kemudian bagaimana, siapakah wali hakim dalam tinjauan hukum positif? Nah, hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Baiklah, dalam PMA nomor 30 tahun 2024, ya, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 itu sudah jelas dikatakan. Ayat 2 mengatakan wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Ini jelas ya, jangan main-main ya.
jangan dilimpahkan ke penghulu biasa. Jadi wali hakim ini sudah tegas dalam PMA. Wali hakim, sekali lagi saya bacakan, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Itu ayat 2. Kemudian ayat 3 mengatakan dalam hal kepala KUA dijabat oleh selain penghulu, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penghulu yang ditunjuk. Nah, kita tahu fenomena sekarang setelah terbitnya PMA nomor 24 tahun 2024, maka kepala KUA itu bisa dari selain penghulu, bisa dari penyuluh. Maka jika kepala KUA adalah seorang penyuluh, maka wali hakimnya nanti adalah seorang penghulu yang ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Dalam peraturan selanjutnya, pasal selanjutnya yang menunjuk adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten. Nah, dalam hal ini mama kita di sini Wonogiri akan Kemenag Kabupaten Wonogiri. Kemudian wali hakim, dalam pengertian wali hakim dalam KHI, kompilasi hukum Islam pasal 1 huruf B. Di situ dikatakan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini KHI pun sama dengan PMA. Ya, wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Menteri Agama mengeluarkan PMA. Lah PMA-nya menunjuk atau mengatakan wali hakim adalah penghulu yang ditunjuk, yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA, atau penghulu yang mendapatkan mandat sebagai wali hakim, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga wali muhakam. Ini kelihatannya jarang kita dengar ya, wali muhakam. Wali muhakam pengertiannya adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Sekali lagi saya ulangi, wali muhakam adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Dia bukan nasab, dia juga bukan seorang hakim seperti tadi, bukan penghulu katakan, tapi diangkat oleh kedua mempelai ya, untuk menjadi walinya. Itu namanya wali muhakam. Tapi ingat, ada ketentuannya. Mari kita belajar bareng. Dalam hukum positif perkawinan di Indonesia, wali muhakam tidak dikenal atau tidak diakui, tidak diakomodir. Walaupun sekali lagi dalam kajian hukum Islam ada, tapi di hukum positif tidak diakomodir. Yang berlaku hanya dua tadi, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam kajian fikih, wali muhakam dapat difungsikan sebagai wali alternatif terakhir, tetap berurutan. Sekali lagi, wali muhakam dapat difungsikan sebagai wali alternatif terakhir. Artinya, wali muhakam dapat difungsikan jika wali nasab tidak ada di sini, baik secara fakta memang tidak mempunyai wali, atau karena tidak terpenuhi syarat seperti yang tadi saya katakan, gila atau non muslim ya. Dia agamanya tidak Islam, belum balik, gila dan lain sebagainya, atau perempuan nah. Dan yang syarat yang kedua, wali muhakam ini bisa difungsikan di samping tidak ada wali nasab, juga tidak ada wali hakim. Jadi syaratnya dua, tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim. Baik, lebih jelasnya ada, kita kaji penjelasan berikut sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Ansori dalam kitabnya yaitu Asnal Matolib.
Beliau Syekh Al-Ansori mengatakan wa idza udima al-wali wal hakim ay udima ma'a kama saraha bi firadah fawallat ma'a khatibiha amroha rajulan mujtahidan liyuzawwijaha minhu jaza li'annahu muhakkamun wal muhakkam kal hakim wa kadzala walat ma'hu adlan jaza 'alal mukhtar wa illam yakun mujtahidan li syiddatil hajati ila dzalika. Dikatakan apabila wali nasab dan wali hakim tidak ada, maksudnya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab Ar-Radha. Kemudian perempuan itu bersama orang yang meminangnya, artinya calon suaminya, menyerahkannya urusan kepada seorang ulama mujtahid untuk menikahkannya dengan laki tersebut, maka itu dibolehkan karena ia menjadi muhakkam atau wali muhakkam. Dan yang diangkat menjadi hakim atau muhakkam statusnya seperti hakim. Wal muhakkam kal hakim. Seorang yang diangkat sebagai wali, maka statusnya, seorang yang diangkat sebagai wali hakim statusnya sama seperti wali hakim. Wal muhakkam kal hakim. Begitu juga jika perempuan itu bersama calon suaminya menyerahkannya urusannya kepada orang laki-laki yang adil, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang terpilih, meskipun laki-laki tersebut bukan mujtahid karena kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi dari pendapat Syekh Al-Ansori ini, ya, dari penjelasan ini dapat seseorang dapat diangkat menjadi wali muhakkam. Satu syaratnya adalah dia adalah seorang ulama yang berkelas mujtahid, predikatnya mujtahid, bukan sembarangan ulama, kelasnya mujtahid. Walaupun mujtahid itu dalam kajian ilmu agama ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih, nah, dan ada 4 kalau nggak salah. Yang kedua, seseorang boleh diangkat sebagai wali muhakkam, yaitu dikatakan oleh Syekh Al-Ansori tadi li syiddatil hajati ila dzalika, karena sangat hajat, sangat butuh alias kepepet. Maka ketika kondisi yang demikian, seseorang boleh mengangkat seorang ulama menjadi wali muhakkam. Namun lebih lugas, lebih jelas diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Thalibin. Beliau Syekh Abu Bakar Syato menjelaskan, walhasil yajuzu tahkimul mujtahid mutlaqan sawa'un wujida hakimun walau mujtahidan amla wa tahkimul adli ghairul mujtahid bisyarti alla yakuna hunaka qadin walau ghairu ahlin sawa'un wujida mujtahidan amla. Menurut beliau Syekh Abu Bakar Syato, orang yang derajatnya tidak sampai kelas ulama mujtahid bisa diangkat sebagai wali muhakkam. Bisa dicontohkan seorang tokoh agama, kiai, ulama. Kalau kayak saya kira di Indonesia kayaknya untuk kelas mujtahid belum ada ya, menurut saya. Ya, tidak ada. Maka seorang ulama, kiai, tokoh agama bisa diangkat sebagai wali muhakkam, bisa dijadikan sebagai wali muhakkam. Menurut Syekh Abu Bakar Syato ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah tadi sebagaimana Syekh Al-Ansori, yaitu karena sangat butuh. Yang kedua adalah sudah tidak adanya wali hakim. Kalau tidak ada wali nasab otomatis. Nah, jadi lebih tegas Syekh Abu Bakar Syato, seorang bisa diangkat menjadi wali hakim, seorang tokoh kiai, ustadz, ulama bisa menjadi wali hakim atau muhakkam, itu syaratnya sudah tidak ada wali hakim. Coba kita bayangkan,
di Indonesia, di Jawa terutama ya, itu untuk berbicara wali hakim, tiap daerah ada KUA, berarti di situ ada wali hakim. Melihat kasus yang terjadi kemarin di DIY, yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh beliau GM, ya, dan beliau GM itu mengangkat dirinya sebagai wali hakim, berarti dijadikan wali muhakam. Apakah sah? Maka menurut penjelasan ini jelas tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai wali muhakam. Jika tidak sah memenuhi syarat sebagai wali muhakam, maka pernikahannya pun tidak sah. Demikian. Tapi beruntunglah, kebetulan kemarin APRI di DIY sudah melaksanakan inspeksi ya, dan komunikasi, dan ternyata pernikahannya dinyatakan tidak sah atau batal. Hadirin semuanya yang saya hormati, demikianlah pembahasan tentang wali nikah pada kesempatan kalian ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, baik dari pelajaran ini ataupun dari kasus yang baru saja terjadi. Mohon maaf jika ada ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jika ada yang menghendaki untuk memiliki materi tentang wali nikah, bisa download di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghulu berani bersuara. Penghulu berani bersuara. Penghulu berani bersuara.